Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata dengan judul YouTuber bernasib tragis karena sompral di sarang siluman. Seperti apa ceritanya, pemirsa? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan pemirsa, cerita kisah nyata ini kami dapat dari narasumber bernama Bimo. Di mana Bimo itu ada bagian dari cerita kisah misteri ini karena beliau adalah tim juga dengan salah satu YouTuber yang bernama Alpin. Alpin adalah pemilik channel di mana Alpin kalau konten itu bareng-bareng dengan Bimo dan juga Lim. Jadi mereka bertiga baru memulai pembuatan channel YouTube misteri, pemirsa. Alpin itu adalah YouTuber pemula yang baru mau merintis YouTube atau channel YouTube, pemirsa. Karena beliau sering melihat konten-konten misteri di channel-channel yang lain, jadi beliau itu tidak percaya yang dinamakan misteri atau mistis atau penampakan. Jadi beliau itu sama sekali tidak percaya dan menganggap channel-channel yang lain yang suka membuat konten tentang misteri atau tentang makhluk halus, beliau itu tidak percaya, pemirsa, sama sekali. Dan beliau menganggap semua adalah editan. Maka dari itu Alpin pun ingin mencoba membuat channel misteri, sedangkan mereka sendiri atau Alpin sendiri tidak punya bekal ilmu atau apapun ke hal-hal mistis atau ke hal-hal misteri. Jadi mereka itu hanya mengandalkan keberanian. Nah, mereka pun termasuk Alpin yang punya channel pun mengajak sahabatnya Lim dan juga Bimo ke salah satu tempat. Mereka sendiri, pemirsa, berasal dari daerah perkotaan dan mereka sengaja datang ke salah satu hutan yang memang cukup jauh dari tempat mereka tinggal atau dari rumahnya, pemirsa. Jadi mereka pun mendatangi salah satu lokasi di mana mereka tidak tahu keberadaan lokasi tersebut angker atau tidaknya. Jadi mereka hanya mendatangi saja, dan singkat cerita mereka pun sampai ke salah satu hutan yang cukup angker. Mereka pun mendatangi salah satu hutan yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Tanpa perbekalan ilmu atau yang lain-lainnya, mereka hanya membawa perbekalan minuman dan juga cemilan. Mereka pun langsung berangkat ke salah satu hutan, sedangkan mereka tidak tahu hutan tersebut angker atau tidak. Namun mereka hanya mencari spot atau pemandangan hutan yang menurut mereka angker. Nah, mereka pun akhirnya bersiap-siap untuk membuat video di salah satu hutan atau tempat tersebut. Sesampainya di lokasi hutan tersebut, pemirsa, mereka pun siap on kamera, di mana di situ Alpin sang pemilik channel menjadi hostnya, Lim sebagai kameramen, dan Bimo sendiri hanya mempersiapkan peralatan atau membawa kantong yang berisi minuman, cemilan, dan lain sebagainya.
Setelah Alpin yang bertugas sebagai host, di situ Alpin mulai pembukaan dengan basa-basi ini itu, lalu Alpin membakar dupa. Di situ Alpin membakar dupa sambil memanggil-manggil yang namanya makhluk halus atau bangsa-bangsa dedemit yang ada di sekitaran situ. Alpin mengundang-undang atau memanggil-manggil bangsa-bangsa lembut itu tanpa mantra, tanpa izin, atau tanpa ayat-ayat Al-Quran. Di situ Alpin memanggilnya semaunya sendiri, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi Alpin itu seolah-olah benar-benar menantang makhluk yang ada di sekitaran situ. Di situ Bimo sangat merasa khawatir, sangat merasa ketakutan dengan tingkah laku Alpin yang berbuat seperti itu. Bimo hanya diam, namun dalam hati Bimo pun mengucapkan lafaz Al-Quran atau berzikir dalam hatinya karena melihat kelakuan Alpin yang memanggil-manggil bangsa dedemit itu secara brutal. Pemirsa, seolah-olah menantang siapapun penghuni yang ada di hutan tersebut. 5 menit sampai 10 menit tidak ada perubahan yang drastis atau situasi masih tetap seperti semula. Hutan itu masih tenang dan tidak ada reaksi apapun, pemirsa. Namun Alpin terus berkoar-koar, memanggil-manggil, menantang-nantang apa yang ada di sekitaran hutan tersebut. Pemanggilan Alpin itu secara brutal, kasar, dan memang sangat di luar logika. Itu menurut penuturan Bimo, sahabatnya. Apa yang diucapkan Alpin seolah semakin brutal dan seolah di luar kendali, pemirsa. Di situ Bimo sudah mulai khawatir melihat Alpin sudah mulai ngawur, berbicara tidak karuan. Dan saat itu juga, pemirsa, tiba-tiba Alpin terjengkang ke belakang, terjatuh. Di situ Bimo dan Elim merasa kaget, langsung mematikan kameranya dan langsung mendekati Alpin yang terjengkang ke belakang. Ternyata Alpin bangun kembali dan berkata, cuma bercanda. Di situ Bimo dan Elim sangat kecewa sekali dengan tingkah laku Alpin yang membuat Bimo dan Elim khawatir, yang membuat Bimo dan Elim sangat ketakutan karena tiba-tiba di saat Alpin berkoar-koar, tubuhnya terjengkang ke belakang seolah ada yang mendorong, namun ternyata Alpin berkata dia cuma bercanda. Dan setengah jam kemudian tiba-tiba Alpin naik ke salah satu pohon, namun untungnya pohon itu tidak terlalu tinggi, pemirsa, mungkin ada sekitar 5 meter. Nah, di situ Bimo dan Lim merasa heran karena Alpin sama sekali tidak pernah yang namanya naik pohon. Namun tiba-tiba mereka heran melihat Alpin naik ke pohon, dan saat sudah di atas pohon, di atas dahan, tiba-tiba Alpin menjatuhkan dirinya dengan cara meluncur atau loncat ke bawah. Di situ Bimo dan Lim sangat heran sekali, sangat kaget sekali, dan langsung mendekati Alpin, dan ternyata Alpin tidak apa-apa, malahkan Alpin tertawa-tawa, dan Alpin terus mengatakan kalau itu cuma prank, menakut-nakuti Bimo dan juga Lim. Dengan tingkah seperti itu, Bimo dan Lim sudah mulai merasakan kecewa dan sudah mulai merasakan tidak suka dengan apa yang dilakukan Alpin kepada mereka, dan Alpin selalu mengatakan kalau itu prank, itu main-main dan bukan kerasukan. Di situ Bimo hanya diam, tidak banyak berbicara, hanya melihat pergerakan Alpin saat Alpin menjadi host lagi, mengumbar-umbar kata-kata kasar lagi dan memanggil-manggil lagi makhluk yang ada di sekitaran tersebut.
Bahkan di Bimo pun, Bimo sempat memperingati atau menasihati Alpin untuk tidak melakukan hal itu di tempat seperti ini. Dan Bimo menyarankan kepada Alpin untuk tidak main-main di tempat ini karena ini bukan tempat yang biasa, namun ini adalah tempat yang angker atau hutan angker. Namun di situ Alpin malah meledek Bimo dan mengatakan kalau Bimo memang penakut. Dan pemirsa, setengah jam kemudian Alpin kembali beraksi ngeprank atau menakut-nakuti Bimo dan juga Lim. Setelah Alpin menakut-nakuti di situ, justru Lim yang bertugas sebagai kameramen merasa marah, merasa tidak suka dengan kelakuan Alpin, melemparkan kameranya ke muka Alpin. Di situ Alpin dan Lim hampir bertengkar, hampir berantem. Untungnya Bimo melerai atau melarang pertengkaran mereka. Alpin berontak, bukan Alpin, Lim berontak karena memang Lim merasa kecewa dengan sikap Alpin yang seolah-olah mempermainkan hal-hal mistis, yang seolah-olah menakut-nakuti Lim dan juga Bimo. Nah, setelah Bimo mencoba melerai pertengkaran Alpin dengan Lim, akhirnya mereka pun reda, tidak berantem lagi. Dan anehnya pemirsa, di situ Lim mulai mengeluarkan kata-kata yang di luar logika pemirsa, dan suara Lim berubah menjadi seperti suara perempuan pemirsa. Lim mulai bersifat aneh, Lim mulai melakukan hal yang aneh. Di situ Bimo sudah merasa yakin kalau Lim kerasukan. Namun anehnya si Alpin malah menyangka si Lim itu akan balik ngeprank sama mereka atau sama Alpin sendiri. Dan di situ Alpin tidak percaya kalau Lim itu kerasukan, justru Bimo menganggap itu Lim benar-benar kerasukan. Di situ Bimo mulai mencoba menyadarkan Lim, namun si Lim malah semakin brutal. Si Lim tiba-tiba menari-nari seperti layaknya penari perempuan. Dengan suaranya pun bukan suara Lim, namun suara perempuan. Pemirsa, di situ Bimo merasa takut. Namun yang anehnya si Lim itu malah ketawa dan mengatakan, "Saya tidak takut meskipun kamu kerasukan apapun," karena si Alpin menganggap si Lim itu pura-pura atau ngeprank sama dirinya. Dan tiba-tiba pemirsa, si Lim yang kerasukan itu tiba-tiba menerkam tubuh si Alpin sampai berguling-guling di tanah. Dan ternyata pemirsa, si Lim itu mengatakan kalau apa yang ada di dalam tubuhnya itu mencintai si Alpin atau menyukai si Alpin. Di situ si Lim seolah-olah mau mencumbui si Alpin. Dan anehnya pemirsa, si Alpin itu malah marah-marah sama si Lim, malah menempeleng atau memukul mukanya si Lim. Di situ si Bimo mulai marah-marah kepada si Alpin karena berbuat seperti itu bukannya menyadarkan si Lim, malahan si Alpin itu memukul dan menempeleng mukanya si Lim. Setelah diperlakukan seperti itu, makhluk yang ada di tubuh si Lim itu menangis, menjerit-jerit seolah tidak terima atas perbuatan Alpin yang menempeleng, menonjok muka si Lim pemirsa. Nah, di situ
Si Bimo merasa sangat kesal, merasa sangat kecewa, dan merasa menyesal sudah mengikuti atau ikut dengan Alpin ngonten di tempat tersebut. Karena Bimo beranggapan atau berprasangka, berprinsip kalau ini si Lim itu kerasukan, benar-benar kerasukan makhluk yang ada di sekitaran situ. Nah, tiba-tiba pemirsa si Lim itu lari-lari sambil menari-nari, lalu pemirsa naik ke salah satu pohon yang sangat tinggi sampai hampir ke puncak pohon tersebut. Di situ Bimo mencoba menyuruh Lim sadar, istighfar, dan menyuruh Lim untuk turun kembali. Namun yang anehnya pemirsa, si Lim itu turun lagi dengan cara kepala di bawah, kakinya di atas. Jadi seperti cecak pemirsa, jadi turunnya bukan layaknya seperti manusia biasa yang turun dari pohon itu, namun anehnya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Di situ Bimo sangat was-was sekali, sangat takut sekali, namun si Lim anehnya tidak menghiraukan apa yang diucapkan atau yang dinasihati oleh Bimo. Justru si Lim matanya mulai memerah seperti marah waktu sedang di atas pohon dan sedang merangkak untuk turun. Nah pemirsa, saat Lim merangkak untuk turun dari pohon tersebut, tiba-tiba Bimo sangat kaget sekali dan tiba-tiba si Lim itu meluncur menjatuhkan dirinya dari atas pohon tersebut dan membuat Bimo sangat panik sekali dan langsung mendatangi di mana Lim terjatuh atau menjatuhkan diri dari pohon yang sangat tinggi tersebut. Dan pemirsa, ternyata Lim tidak sadarkan diri. Dan melihat kejadian itu, Alpin mulai sadar kalau Lim itu memang kerasukan. Pemirsa, di situ Alpin pun mendekat dan mencoba membangunkan Lim yang memang sudah terkapar, tidak sadarkan diri. Dan langsung saat itu Alpin dan Bimo mencari pertolongan kepada warga yang ada di sekitaran situ. Mereka pun turun lalu meminta pertolongan kepada warga, dan ternyata pemirsa, innalillahi, Lim saat dibawa ke rumah sakit itu, Lim meninggal dunia pemirsa. Dengan kejadian itu pemirsa, Bimo merasa sangat kecewa sama Alpin, merasa sangat menyesal sudah mengikuti Alpin ke hutan tersebut karena Lim, orang yang tidak bersalah, harus jadi korban. Pemirsa, di situ Bimo sudah tidak pernah lagi menghubungi si Alpin, bahkan sampai sekarang Bimo sudah tidak mau lagi berhubungan atau berteman dengan si Alpin. Dan akhirnya si Alpin pun menyesali semua perbuatannya, dan si Alpin kapok untuk tidak lagi membuat atau melanjutkan channel YouTube-nya. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami salah satu tim dari YouTuber pemula yang mencoba-coba mencari peruntungan di channel YouTube, namun dengan cara yang tidak benar atau yang tidak baik, dengan cara sombong seperti yang dialami atau yang dilakukan Alpin. Nah pemirsa, semoga ceritanya menginspirasi, memberikan tuntunan bagi kita semua, siapapun yang mempunyai channel atau yang mau menjalankan di bidang YouTube. Jangan semena-mena, jangan berambisi, jalanilah dan lakukanlah sewajarnya tanpa harus mengorbankan apapun demi channelnya berkembang. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami channel YouTube pemula yang mengorbankan atau yang menjadi korbannya adalah temannya sendiri sebagai kameramen. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan mohon maaf kami cara menceritakannya tidak terlalu detail pemirsa, karena memang ceritanya cukup panjang, namun kami persingkat. Semoga pemirsa tidak bosan untuk mendengarkan ceritanya. Sampai di sini dulu pemirsa ceritanya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe.
Bagi siapapun yang selalu mendukung channel kami, menonton video-video kami, kami mendoakan kalian semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kalianlah pemirsa subscriber kami yang tercinta, yang membuat kami semangat untuk membuat video, untuk meneruskan channel yang sedang kami rintis ini. Dan kami berharap kalian semua jangan pernah bosan, jangan pernah meninggalkan kami, jangan pernah meninggalkan channel kami pemirsa, karena kami memang butuh kalian semua yang mendukung, yang mensupport dan mendoakan channel kami supaya berkembang. Amin. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.